10 menit berlalu. Bima dikejutkan dengan suara teriakan dari kamar tamu. Dengan cepat ia pun memakai bajunya dan segera berlari ke kamar tamu. "Gimana, Bi? Apakah terjadi sesuatu?" tanya Bima pada asisten rumah tangga yang terlihat masih sibuk merayu Vita untuk memakai baju. Dia nggak mau disentuh, Pak. Nggak mau ganti juga. Masih memakai baju yang sama, jawab wanita muda itu. "Astaga, Bibi, boleh pergi. Biar aku yang urus," ucap Bima. Lalu asisten rumah tangga itu pun keluar dari kamar mandi tersebut. Tinggallah sekarang Bima yang kebingungan mencari cara untuk membujuk Vita agar mau mengganti pakaiannya. Bima menghela napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Lalu ia pun memantapkan nitanya untuk mengurus wanita itu. Terlihat Vita duduk bersandar di dinding kamar mandi. Berdiam diri di bawah guyuran shower yang masih menyala. Bima meraih handuk dan mematikan shower tersebut. Pelan namun pasti ia pun mendekati Vita. "Aki tahu kamu marah pada Zain. Tapi jangan siksa dirimu sendiri. Percayalah semua akan baik-baik saja," ucap Bima. Vita menghapus air mata yang sedari tadi tak mampu ia tahan. Sungguh, saat ini adalah saat paling buruk dalam hidupnya. Vita benar-benar patah hati. "Ganti baju dulu yuk, nanti kamu masuk angin," bujuk Bima. "Untuk apa? Bukankah bagus jika aku sakit lalu mati?" jawab Vita lemah. "Jangan begitu, ingat di dalam rahimmu ada nyawa yang harus kamu selamatkan. Harus kamu jaga, kasihan dia," ucap Bima lembut. Vita menatap Bima. Geli saja mendengar ucapan itu. "Pergilah, jangan ganggu aku," pinta Vita lemah. "Gantilah pakaianmu. Aku tunggu di luar," ucap Bima. Lalu ia pun bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun, ia merasakan tangan dingin Vita memegang tangannya. Terpaksa Bima menghentikan langkahnya. "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" ucap Vita. "Tentu saja, bertanyalah. Apa aku jelek?" Vita menatap Bima. Pun dengan Bima, pria itu pun menatap mata Vita. Bima menghela napas, lalu ia pun menjawab. "Tidak, kamu cantik." Vita tersenyum, namun ia membuang pandangannya. Ia tahu pasti Bima berbohong. "Kenapa tersenyum? Apakah kamu tidak percaya padaku? Kalau aku cantik, kenapa abang memilih wanita itu? Kenapa abang tidak berjuang untuk nikahin aku? Kenapa?" teriak Vita mulai frustasi. Akhirnya, apa yang selama ini ia sembunyikan di balik ketegarannya keluar di detik ini juga. Vita semakin membenci Zain. Kalau dia cantik, mengapa Zain membiarkannya menikah dengan Louis? Kalau dia cantik, mengapa Zain tidak memperjuangkannya di awal? Mengapa? Kamu bohong kan? Lia kan? Kamu bohong, teriak Vita lagi. "Tidak, kamu cantik. Sangat cantik. Percayalah," jawab Bima. Kali ini dia sungguh-sungguh. Karena Vita memang cantik. Jujur, Bima terpesona. Namun ia berusaha menepis sekelebat kekaguman itu. Bima takut ia tak mampu mengendalikan diri. "Mungkinkah ada pria yang mau menikah denganku?" tanya Vita lagi. "Tentu saja. Kamu cantik." Bima menatap Vita yang saat itu terlihat melamun. Bima tahu jika saat ini pikiran Vita pasti kosong. Bima yakin, pasti saat ini wanita ini sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Bima memang tidak tahu awal mula cerita tentang Zain dan Vita. Namun melihat ketidakstabilan emosi Vita, Bima yakin jika Vita memedam sesuatu yang tidak biasa. Bima membungkus tubuh Vita yang mulai menggigil dengan selimut. Memeluk erat wanita itu, mencoba menenangkan wanita itu sebisanya. Bima membopong tubuh mungil wanita itu, membawanya keluar kamar. Bima menurunkan Vita lalu membantu wanita itu melepaskan dress cantik yang ia kenakan dari balik selimut. Tidak bermaksud apa-apa, Bima hanya tidak ingin wanita pemarah ini demam. Vita diam seperti patung. Awalnya ia menolak ketika ia merasakan telapak kekar tangan Bima menurunkan resleting dressnya. Namun tatapan teduh mata pria tampan itu, membuat Vita percaya bahwa Bima tak akan berbuat lebih padanya. Dress dan juga bagian baju Vita yang basah telah terlepas dari tubuh wanita mungil itu.
masih berada di dalam selimut tebal itu. Bima pun kembali membopong Vita dan membawa wanita itu ke ranjang. Vita diam membisu, menatap kosong pada arah mata memandang. Tidak tiba saja, mata indah itu kembali mengeluarkan butiran bening. Membuat Bima bingung, bagaimana caranya memahami wanita ini. Sudah, jangan menangis. Tidurlah, lupakan masalahmu. Besok kita bahas lagi, oke? Ucap Bima seraya mengambilkan tisu untuk Vita. Namun, wanita ayu itu enggan mengambil tisu itu. Aku benci diriku sendiri. Vita mengedipkan matanya, lalu butiran bening itu pun akhirnya meluncur deras di pipi mulus itu. Bima diam, mencoba menjadi pendengar yang baik untuk Vita. Kenapa aku harus mencintai pria bajingan sepertinya? Ucapnya lagi. Bima masih belum berani memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan oleh Vita. Karena ia merasa ini bukanlah ranahnya. Aku ingin melupakannya. Tapi tidak bisa. Aku benci diriku yang bodoh ini, ucap Vita lagi. Aku harap kamu tidak salah pilih Fit. Lihatlah, ada seseorang yang lebih berhak darimu. Bukan hanya wanita itu, tapi juga calon bayi mereka. Kamu tetap berada di posisi yang salah jika memaksa. Walaupun aku tahu ini sakit bagimu dan mungkin juga tak adil untuk bayimu. Tapi aku rasa ini adalah konsekuensi yang harus kamu terima. Ucap Bima menasehati. Vita kembali tersenyum. Seandainya apa yang dikatakan Bima adalah kebenaran, mungkin Vita tidak akan mampu tersenyum. Apakah aku buruk karena mengandung di luar nikah? Tanya Vita. Kamu mau aku jawab dari sudut mana? Vita melirik Bima. Lalu ia pun kembali berucap. Ah, sudahlah. Aku sudah tahu apa yang ada di pikiranmu tentangku. Sebaiknya kamu pergi. Kepalaku sakit sekali, aku ingin tidur. Bima tersenyum. Entahlah, melihat Vita tersenyum sukses membuat hati Bima bergetar. Tak ingin terpancing dengan perasaan yang kini mulai tumbuh. Bima pun memilih keluar dari kamar di mana Vita berada. Demi Tuhan, Bima telah terpesona dengan kecantikan natural wanita itu. Tapi tak berani melangkah lebih jauh. Vita sendiri masih meringkuk di ranjang kamar itu. Membayangkan kebodohannya. Memikirkan berapa munafiknya dirinya selama ini. Mencintai tapi tidak mencintai. Berpura-pura bahagia. Padahal kenyataannya ia muak dengan jalan hidup yang kini ia jalani. Vita lelah. Tak ingin membuat kepalanya semakin keras berpikir. Vita pun memutuskan membawa raganya pergi ke alam mimpi. Melupakan segala keresahan yang ia rasakan hari ini. Selebihnya, Vita ikhlas jika ini hanya sebatas mimpi. Vita meninggalkan secarik kertas di nakas kamar ruang tamu milik Bima. Sebuah ucapan terima kasih untuk pria baik hati yang 2 kali menolongnya. Hari ini, wanita cantik ini sudah harus pergi meninggalkan Lombok kembali ke Jakarta. Untuk kembali mengurus pekerjaan dan kembali ke kehidupan yang seharusnya. Namun, ketika ia hendak keluar dari kamar, seorang pria paruh baya sudah ada di depan kamarnya. Siap untuk menginterogasinya. Vita menatap pria paruh baya itu dengan tatapan santai. Tapi tidak dengan laskar. Pria itu terlihat sangat membenci Vita. Boleh aku masuk? Tanya laskar. Vita belum menjawab pertanyaan itu. Namun, matanya mengabsen beberapa ajudan yang mendampingi laskar. Mereka tidak ikut masuk. Hanya aku saja, ucap laskar lagi. Vita mengangguk, lalu membuka lebar pintu kamarnya. Agar tamunya bisa masuk. Silakan duduk, pinta Vita sopan. Tak usah basa-basi. Aku mau kamu jawab saja semua pertanyaanku. Jawab laskar ketus. Oke, jawab Vita santai. Apa kamu benar-benar hamil anak Zain? Laskar menatap Vita, sedangkan Vita hanya tersenyum. Sebab nyatanya keluarga Zain sama sekali tidak mengenal bahwa Zain bukan tipe pria yang bisa tidur dengan sembarang wanita. Zain pria kolot, mana mungkin dia akan tidur dengan dirinya? Yang nyata-nyatanya bukan pasangan halalnya. Om pikir aku semurah itu? Vita membalas sekilas tatapan mata laskar. Maksudmu?
Kali ini Laskar duduk di depan Vita. Menatap intens mata Vita. Seakan mencari jawaban atas teka-teki yang Vita ucapkan. Maksudnya, Vita nggak mungkin melakukan sesuatu di luar batas Om. Lagian abang juga mana mau tidur sama wanita tanpa ikatan yang sah. Vita hanya mau memberi pelajaran pada putra bodoh Om itu, agar nggak pelin-pelan. Nggak sok kecakapan, biar teliti melihat siapa yang tulus dan siapa yang enggak. Vita minta maaf kalau Vita udah bikin Om sama Tante nggak nyaman dengan cara Vita memberi pelajaran untuk abang. Tapi untuk perihal Vita hamil, itu bohong Om, sungguh. Vita nggak pernah tidur sama abang. Demi Tuhan, nggak pernah sama sekali, jawab Vita jujur. Vita tersenyum senang, begitupun Laskar. Pria itu tampak sumringah ketika mendengar ucapan Vita. Vita sendiri memang menunggu saat ini, menunggu saat di mana orang tua Zein menemuinya, agar dia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Zein. Astaga, apakah kamu tahu? Om sudah menebak ini. Om tahu, kamu gadis baik. Mana mungkin kamu mau merusak rumah tangga orang lain? Ucap Laskar, seperti yang ia sampaikan kepada istrinya Laila malam itu. Om tahu kan kalau Vita janda. Vita nggak mau sembarangan memilih Om. Vita harus tahu seluk-beluk pria yang nantinya akan menjadi imam untuk masa depan Vita. Apalagi Om sama Tante kan nggak mungkin setuju kalau kami menikah. Masak iya, Vita main terabas aja, jawab Vita. Terdengar santai, namun Laskar bisa merasakan betapa dalam arti ucapan itu. Laskar paham, jika Vita memang mencintai putranya. Namun keadaanlah yang memaksanya untuk matikan rasa itu. Banyak sekali faktor yang menghambat untuk menyatukan rasa itu dan Vita tidak ingin memaksa. Apa kamu marah dengan Om? Tanya Laskar. Vita nggak pernah marah dengan siapapun Om. Untuk apa? Hanya saja dengan abang, Vita gemas. Istrinya begitu baik mencintainya dengan tulus. Bahkan rela menjaga bayi mereka sendiri. Membiarkan abang mencari kebahagiaan sendiri. Bukankah wanita seperti itu harus dipertahankan? Vita sangat paham, dalam cinta, mencintai dengan cara seperti itu adalah tingkatan tertinggi. Nggak semua orang bisa melakukan itu Om, mata Vita berkaca-kaca. Seakan ia mampu merasakan betapa perihnya luka hati yang dirasakan Zizi. Oleh tingkah menjengkelkan Zein. Kamu benar, Fit. Om minta maaf karena udah salah sangka sama kamu, ucap Laskar. Antara sedih dan berterima kasih. Antara bangga dan kasihan. Bagaimana tidak, Vita sendiri juga bersikap sama seperti Zizi. Merelakan Zein pergi mengejar cinta yang nyatanya sudah tidak ada lagi untuknya. Suasana hening sejenak. Laskar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih pada Vita. Sedangkan Vita juga tak nyaman. Jika harus mengusir pria paruh baya ini. Rasanya tak sopan saja. Fit, boleh nggak Om minta sama kamu untuk tetap menyembunyikan kebenaran ini? Om juga pengen tahu, seberapa gigihnya Zein mau membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pinta Laskar serius. Vita tersenyum, ingin sebenarnya ia segera mengakhiri permainan ini. Namun pada kenyataannya ada yang tidak rela jika permainan ini berakhir. Justru ia malah mendapatkan dukungan yang sama sekali tidak ia duga. Kasihan sama istri abang Om. Nanti dia makin tertekan, jawab Vita menolak halus. Zi wanita yang kuat. Dia pasti bisa menunggu sampai Zein, si bocah bodoh itu bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Laskar meremas jari-jarinya, seakan dia juga ketar-ketir menunggu langkah yang akan ditempuh oleh Zein. Vita tak mungkin menolak ini. Secara ini adalah rencananya dari awal. Kesempatan telah diambil, Vita tak bisa mundur lagi. Mau tak mau ia harus tetap di sini selama masalah yang ia ciptakan selesai. Di sisi lain, Bima tak tenang bekerja. Nyatanya wanita cantik dengan mata sayu yang ia selamatkan tadi malam telah mampu membuat hatinya bergetar. Rasa itu telah mengalahkan tentang penilaian buruk orang lain terhadap wanita itu.
Bima melipat kembali secarik kertas yang ditinggalkan Vita untuknya. Berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengan wanita itu. Tetapi jika boleh meminta, tidak dalam keadaan seperti ini.